Oke, jadi ini adalah sport watch dari Coros yang dibandingkan dengan brand lain harganya nggak bikin boros. Desainnya lebih pantas diupload di medsos, baterainya awet nggak bikin charger boncos, layarnya udah AMOLED yang warnanya jos gandos. GPS-nya makin akurat, bikin running nggak nerobos-terobos. Ya udahlah ya, nggak usah ceplos-ceplos. Selamat menonton Plastik Happy Toast. Hai Andika, guys di sini. Kalau dengar kata sport watch, pasti di otak kita itu kalau nggak Garmin ya Sunto. Tapi kedua brand ini harganya lumayan. Nah, ada alternatifnya yang harganya lebih terjangkau, tapi fiturnya cukup memukau. Kenalin nih, ini adalah Coros Pace Pro Sport Watch yang upgrade-nya lebih gokil dibanding sebelumnya. Layarnya udah AMOLED, GPS-nya super akurat, baterai bisa tahan 20 hari. Dan desainnya sekarang juga lebih keren. Kalau yang dulu, desainnya ini kayak Tamagotchi. Gak kelihatan mahalnya. Tapi yang sekarang udah better. Gak kelihatan jam mainan. Udah bisa dibilang jam running lah. Coros Pace Pro dimensinya sedikit lebih besar dan sedikit lebih berat dibandingkan Pace 3. Kalau mau lebih ringan lagi bisa pakai strap nilonnya. Tapi selama saya pakai gak kerasa bedanya. Karena selisihnya cuma 10 gram. Kalau dibuat running sih gak kerasa bedanya. Tapi kalau digunakan untuk tidur memang agak lebih ngerasa ngeganjel. Warnanya juga beda. Kalau yang Pace 3 yang kita punya ini warnanya putih, sementara yang Pace Pro itu grey. Kalau yang Pace 3 ini kombinasi warnanya cuma hitam putih gitu aja, agak ngebosenin sih ya menurut saya. Ya meskipun Pace 3 ada varian lain selain yang putih ini, apalagi yang putih ini cepet banget kotor. Nah ini, coba ini dipakai Ari tiap hari buat running dan warnanya putihnya itu sekarang kayak kecoklat-coklatan. Tapi lihat deh yang Pace Pro ini, kombinasi warna grey-nya ada yang lebih terang dan gelap, jadi nggak flat. Terus digital dial-nya dibikin ala-ala titanium gitu, dan back button-nya dikasih warna merah. Jadi lebih kelihatan lebih pro, dan di sini kita dikasih dua pilihan warna. Selain grey ada black dan juga blue. Pas dipakai strapnya nyaman banget buat running dan kelihatannya nggak cuma sporty, tapi sekarang juga lebih modern. Yang langsung terasa bedanya dibanding model sebelumnya, layarnya. Sekarang udah AMOLED dan kalau dijajarin kerasa banget tuh upgrade gedenya. Sekarang di 1,3 inch AMOLED display full color, brightness-nya ada di 1500 nits. Dan Coros klaim kalau Pace Pro ini respon time untuk gesture backlight-nya ini lebih cepat dibanding Pace 3. Emang bener sih, coba aja kalian lihat B-roll-nya ini pas lagi scrolling menu. Alah, cuma beda layar doang kok digembar-gemborin. Wih, kalau kalian diodor dengan layar yang AMOLED, itu kerasa banget nyamannya. Apalagi kalau olahraga itu kan pasti outdoor yang lumayan trik ya. Nah, tampilan dari layar AMOLED-nya ini clear banget. Karena kualitas gambar atau resolusi yang lebih baik, hitam yang lebih pekat, kontras rasio yang lebih tinggi, dan view angle yang lebih luas, jadi memudahkan kita lihat data yang ditampilkan pas kita lari atau workout. Dibanding yang masih pakai LCD kayak gini. Emang sih kalau di B-roll itu nggak kelihatan gimana bedanya. Tapi kalau dilihat sama mata telanjang, beda banget. Dan di Coros Pace Pro sekarang juga ada pilihan AOD-nya atau Always On Display. Kalau di seri Pace 3 belum ada. Tapi sayangnya AOD-nya ini kadang muncul, kadang hilang. Terus layarnya ini cuma nyala sekitar 10 detikan aja. Lewat dari 10 detik dia langsung mati layarnya. Mirip HP Xiaomi ya, yang always on-nya itu cuma 10 detik. Saya nggak nemuin pengaturan sih gimana AOD-nya ini biar nyala terus. Tapi mungkin ini alasannya untuk menghemat baterai ya. Karena kalau kita ngomongin baterainya, emang saya nggak bisa nemuin di websitenya itu berapa kapasitasnya. Tapi Coros ngeklaim kalau baterainya ini ketika dipakai daily use kayak sleep tracking, all day stress monitoring, nyala dia bisa bertahan selama 20 hari. Sementara untuk Coros Pace 3 ini kita pakai itu sekitar 15 hari lah. Jadi sekarang 5 hari lebih awet. Padahal layarnya lebih gede. Untuk GPS, nah GPS ini selling point sport watch banget sih. Emang kalau dibandingin smartwatch, banyak kok smartwatch yang lebih terjangkau dan tetap ada GPS-nya. Tapi Coros masuknya udah ke ranah sport watch, yang GPS-nya udah super akurat. Kemarin dipakai Ari untuk lari dengan perbandingan Coros Pace 3 ini, dan kita juga running di gedung-gedung tinggi yang sinyal GPS itu susah, tapi masih bisa nangkep dan akurat. Dan
ada selisih sih antara Coros Pace 3 dan juga Coros Pace Pro. Kemarin kita coba running dengan waktu dan titik start yang sama, perbedaannya itu di sekitar 3 meter. Nah, kalau ditanya 3 meternya ini mana yang lebih akurat, ya saya lebih percaya yang generasi baru sih ya, timbang generasi lama. Dan hasil tes ini dites dengan kondisi settingan Coros Pace Pro itu baterainya 99%, lari sekitar 5 km itu berkurang 3%. Dengan dual frekuensi GPS settingannya on, always on, display activity-nya juga on dan dipakainya di tangan kiri. Sedangkan Coros Pace 3 itu di tangan kanan. Dan kalau kita tanya ke komunitas lari, memang ada perbedaan ya ketika jam tangan itu ditaruh di left hand dan juga right hand. Mungkin itu gara-garanya selisih 3 meter tadi. Perbedaan lainnya ada di memori internal. Kalau Coros Pace 3 itu memori internalnya cuma 4 GB. Nah, di Coros Pace Pro lebih gede. Sekarang di 32 GB. Dan karena sekarang lebih gede, jadi kita bisa download maps offline dari HP dulu, terus kita konekin ke smartwatch-nya. Jadi kalau misalkan kita running, nggak bawa HP, kita tetap bisa lihat maps-nya. Tapi sayangnya kalau kita ngomongin watch face di Coros Pace 3 ini, watch face-nya pilihannya lebih banyak. Padahal kan layarnya udah AMOLED ya. Harusnya saran saya sih Coros bikin watch face yang lebih banyak biar bisa dipamerin lagi layar AMOLED-nya. Tapi ini cuma perkara software update atau firmware update aja sih. Jadi semoga watch face-nya ke depan bisa lebih banyak. Sedangkan untuk fitur-fitur training kayak daily activity antara Pace Pro dan Pace 3 itu juga masih sama ya. Kalian lihat aja lah menu-menunya di sini. Nah, ada lagi satu perbedaan yang cukup unik di sini, yaitu ini bukan gantungan kunci ya. Ini chargerannya. Kalau yang Coros Pace 3 chargernya kayak gini, yang Coros Pace Pro itu sekarang lebih simple. Di bagian ujung strapnya dibikin sedikit agak kaku, yang tujuannya supaya ada space buat colokan adapter chargernya ini. Kalau Pace 3 kadang kita susah naruhnya kalau pas lagi ngecas, palingan juga naruhnya kebalik, layarnya di bawah. Jadi layarnya itu rawan ke gores. Kalau yang model baru ada port untuk Type-C-nya. Jadi kita bisa dengan mudah pinjem Type-C ke temen kalau misalkan nggak bawa kabel Type-C. Cuman minusnya kalau buat saya karena sekecil ini, jadi ya kalau hilang bahaya sih. Kalau untuk waktu pengecasannya 0 ke 100% kemarin kita coba ya sekitar 1 jam 42 menit udah penuh. Dan perbedaan yang terakhir harga ya. Untuk harganya untuk yang Coros Pace 3 kalau saya lihat di e-commerce itu sekarang di 4 jutaan. Sementara Coros Pace Pro itu di 5,8 sekian lah. Jadi selisihnya sekitar 1 juta. Kalau untuk fitur-fitur trackingnya sebenarnya hampir sama, tapi dengan selisih 1 juta, kita dapat smartwatch yang layarnya udah AMOLED, baterainya lebih awet, dan GPS-nya lebih akurat, dan desainnya, coba kalian lihat deh. Desainnya lebih bagus yang Coros Pace Pro dan di harga ya let's say 6 juta lah kalau dibandingkan dengan kompetitornya itu mahal-mahal untuk ukuran smartwatch. Apalagi Coros di harga yang hampir 6 juta, masih under 6 juta udah punya fitur yang juga gak kalah dibandingkan dengan kompetitornya. Layarnya udah AMOLED dengan brightness 1500 nits, GPS-nya udah akurat mulai dari penentuan posisi dan juga pace atau kecepatan kita running di softwarenya ada lengkap. Nih, lihat aja nih softwarenya mulai dari elevasi, ketinggian kita running dari laut, langkah kaki kita, terus power kita lari, lengkap lah. Nanti Ari tolong di birol ya, ini softwarenya gokil. Untuk ukuran smartwatch ini lengkap banget. Apalagi buat yang suka tracking, enak sih. Paling kekurangannya si Coros Pace Pro ini kalau dipakai sama cewek, menurut saya dimensinya terlalu gede sih. Dan nggak ada sesuatu yang eksklusif kalau dibandingin sama Coros Pace 3. Karena secara software, sensor, semuanya sama. Bedanya ya cuma di layar yang AMOLED, desain, baterai yang lebih awet, dan GPS-nya lebih presisi sekarang. Tapi dengan selisih 1 juta, kalau kalian pengen running dan pengen beli smartwatch, kira-kira kalian bakalan beli yang Coros Pace 3 atau Coros Pace Pro? Coba deh tulis di kolom komentar. Saya Dika Stabudi and see you on the next video. Bye-bye!